والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد حبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آتي نفسي زكاها وتقواها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر Rabbi tamim bil khair. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat, memberikan kita karunia, memberikan kita anugerah di penghujung hari Jumat, yang disebut dengan saat Fatimiyah, yang disebut oleh ulama di antara waktu yang mustajab dakwahnya, mustajab dakwah, mustajab doa-doa kita, insyaallah. Kita isi waktu-waktu ini dengan ta'allum wa ta'lim, saling al-ifadah wal istifadah wan nafa' wal intifa', saling yang suka weruh, sama-sama belajar. Alhamdulillah rabbil alamin, setelah sekian lama gitu, saya sama Dr. Agung ini komunikasi, saya diminta untuk hadir di forum ini. Alhamdulillah Allah takdirkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk muajahah virtual, muajahah virtual, tapi dengan niat kita yang sungguh karena Allah SWT untuk menuntut ilmu dan silaturahim. Semoga sekalipun virtual tetapi tetap dicatat sebagai satu amal baik, amal soleh kita yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwani wa akhwati hafizakumullah. Kesempatan kita pada sore hari ini membahas tema yang masih berkaitan dengan Rasulullah SAW, karena kita masih berada pada bulan dalam bulan Rabiul Awal. Berada pada bulan Rabiul Awal. Tadi bulan di mana dilahirkan teladan kita Nabi besar Muhammad SAW. Banyak hal ya kalau kita bahas tentang Rasulullah SAW ini, banyak hal dari segala aspeknya, dari akhlak beliau mulai bangun tidur sampai tidur lagi, gitu ya. Sehingga banyak karya ulama yang disusun membahas tentang segala hal tentang Rasulullah SAW. Sampai pada kondisi fisik beliau yang membahas khusus tentang bagaimana pergaulan beliau, gitu ya. Yang membahas tentang bagaimana ibadah beliau, yang membahas bagaimana peperangan beliau, ghazawatun Nabi, peperangan beliau, yang membahas bagaimana asalibut ta'lim, uslub metode pengajaran beliau. Karena memang itulah hebatnya Rasulullah, sempurnanya Rasulullah. Ya, sebagai apapun kita, kita akan temukan sisi di mana kita mesti mencari keteladanan dari beliau, Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ikhwan yang akhwati hafizakumullah, satu hal yang kita akan fokus bahas pada kesempatan sore hari ini adalah bagaimana Rasulullah SAW di tengah keluarga beliau. Sepekan yang lalu kami mengaji tentang Rasulullah juga di tengah di pesantren tahfidz, ya, di dekat kampus di sana. Kita bahas tentang bagaimana qiraatun Nabi, bagaimana cara Rasulullah baca Quran. Bagaimana metode Rasulullah baca Quran, bagaimana bacaan Al-Quran Rasulullah SAW sehari-hari. Nah, di kesempatan sore hari ini kita akan fokus bagaimana Rasulullah di tengah keluarga beliau. Karena kita tidak bisa dilepaskan ya dengan hal ini, bahwa kita semua, baik saya mungkin yang di room Zoom ini, ada yang sudah menikah, ada yang sudah berkeluarga, ada yang akan berkeluarga. Ada yang akan berkeluarga. Karena itu penting kita membahas tentang sosok teladan bagaimana Rasulullah SAW ketika berada di tengah keluarga beliau. Begitu ya. Baik, ikhwani wa akhwati hafizakumullah. Kita bermula pada satu ayat utama yang menjadi rujukan, ya, yang menjadi dasar kita pada sore hari ini, dan sebenarnya pada pembahasan semua tentang sifat-sifat Rasulullah, yakni Allah SWT katakan dalam Al-Ahzab,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu lakum bagi kalian uswatun hasanah, teladan yang baik. Itu mutlak, teladan itu dalam segala aspeknya, dalam segala halnya. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan, kita butuh teladan, maka tidak ada yang menjadi role model utama kita kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini konsekuensi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Bermula dari situ, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi Rasulullah SAW itu keteladanan, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang luhur, gitu ya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa saja yang mengharap Allah dan hari akhir dan banyak-banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dari ayat ini kita mendapatkan satu isyarah dari Al-Qur'an bahwa mau tidak mau, begitu ya, mau tidak mau, akhlak keseharian kita, tutur ucap kita, perbuatan kita, keseharian kita, muamalah kita, pergaulan kita, bahkan termasuk di tengah keluarga kita harus selaras dengan teladan Rasulullah. Tapi bagaimana caranya? Kita ini bisa meneladani Rasulullah kalau kita belum mengenal Rasulullah. Wa min huna fa'alal jami' ya'rifu Rasulullah. Maka dari itu kita dari ini semua kita wajib, kita harus kenal dengan Rasulullah SAW di setiap keadaannya, di setiap keadaan. Dalam rangka apa? Dalam rangka Allah katakan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan, untuk meraih cinta Allah adalah fattabi'uni, dengan jalan mengikuti keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uni. Ya. Nah, kita mengikuti Rasulullah, kembali lagi, bagaimana kita bisa mengikuti? Kita harus mengetahui, kita harus memahami, kita harus mengenali. Dan kalau ditanya sebaliknya, untuk apa kita tahu? Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan ya akhwati hafizakumullah, kita tidak akan pernah mampu, gitu ya, menjadi seorang suami yang baik sebelum kita mengetahui bagaimana cara kepemimpinan Rasulullah di dalam keluarganya. Bagaimana peran Rasulullah ketika menjadi suami. Kita belum bisa menjadi suami yang baik sebelum kita mengetahui bagaimana sosok Rasulullah sebagai suami. Begitu pula, kita tidak bisa menjadi seorang hakim yang baik sebelum kita mengetahui bagaimana peran Rasulullah sebagai hakim di tengah umat, di tengah-tengah para sahabat saat itu. Kita tidak menjadi seorang pemimpin yang baik, yang adil, yang diridhoi oleh Allah kepemimpinan kita sebelum kita mengetahui bagaimana keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah umat saat itu. Sehingga ini satu hal yang benar-benar mesti kita berikan fokus ya, kita berikan perhatian khusus, gitu ya. Karena sekali lagi kita tidak bisa memerankan peran kita di dunia dengan baik kecuali kita telah mengetahui dan mengikuti bagaimana peran Rasulullah dalam peran tersebut. Ketika menjadi suami, kita mesti tahu bagaimana Rasulullah sebagai suami. Kita sebagai ayah, bagaimana peran Rasulullah sebagai ayah. Kita sebagai kakek, gitu ya, bagaimana peran Rasulullah sebagai kakek. Kita sebagai pemimpin politik misalnya, bagaimana Rasulullah sebagai pemimpin politik. Kita sebagai panglima, tentara, kita mesti tahu dan mengikuti bagaimana Rasulullah ketika memimpin sebagai panglima dalam peperangan itu. Dan lain sebagainya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik, ya, adalah teladan terbaik di dalam membimbing, begitu, di dalam membersamai, di dalam mendidik, di dalam mengarahkan keluarga beliau, baik istri maupun putra putri dan cucu beliau. Ya. Nah, ini Rasulullah SAW ini teladan terbaik, teladan yang paling mulia, gitu ya.
Yang mana beliau memberikan bimbingan yang sangat mulia, yang sangat baik, dan kaitannya bukan hanya kehidupan yang ada dalam bahasa yang disebut dengan istilah bahagia dalam rumah tangga, tetapi ridho Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau konteks pembahasan itu ridho, maka kaitannya adalah fid dunya wal akhirah, sebagaimana kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menafsirkan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan untuk kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Apa itu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mar'atun sholihah, istri yang solehah. Karena ketika seorang suami didampingi oleh seorang istri yang solehah, maka akan terarah langkahnya, akan terkawal, akan tersupport langkahnya untuk mendapatkan ridha Allah. Tapi kalau kemudian dengan istri, hubungan dengan istri tidak baik, komunikasi tidak baik, kemudian istri senang buat masalah sama suami, ya akan sedikit banyak mengganggu konsentrasi suami di dalam melakukan amal kebaikan, ya, di dalam melakukan hal-hal yang sifatnya sebenarnya bisa produktif untuk umat dan lain sebagainya. Nah, maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kembali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang memang dihadirkan oleh Allah ke muka bumi sebagai teladan fi kulli halin, di setiap keadaan, ya, dalam peran apapun dan dalam keadaan apapun. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 11 istri. Adapun yang satu khilaf bainal ulama, ya. Yang satu itu adalah Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Ini khilaf di kalangan ulama, ya. Sehingga yang populer istri Rasulullah itu jumlahnya 11. Karena Maria itu hadiah, ya. Hadiah dari raja dari Egypt, ya. Egypti, makanya Al-Qibtiyah. Qibtiyah itu Koptik, ya. Qibtiyah itu Koptik. Nah, adapun istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati oleh ulama jumlahnya 11 dan wafat ketika Rasulullah Shallallahu dan masih hidup ketika Rasulullah wafat itu sebanyak 9 orang, dan 2 istri sebelumnya meninggal terlebih dahulu, yakni Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anhumah. Ini kedua istri Rasulullah yang wafat terlebih dahulu, kemudian yang 9 selainnya itu ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hidup ini istimewanya Rasulullah, hidup bersama mereka, hidup bersama 9 istri. Ini yang kita sebut 9 istri karena konteksnya 9 istri ini hidup bersama Rasulullah SAW dalam satu masa. Ya, dalam satu masa. Kalau Sayyidah Khadijah kan tidak tidak dipoligami, ya, tidak berpoligami Rasulullah ketika bersama Sayyidah Khadijah. Itu Rasulullah SAW memperlakukan istri dengan sangat mulia, dengan sangat baik. Sampai dalam satu kesempatan seorang istri sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada salah satu istri Rasulullah SAW, bagaimana akhlak Rasulullah SAW terhadap kalian. Itu ditanya dalam kondisi berbeda-beda, ya. Jadi habis tanya sama istri ini, pindah ke istri yang lain tanpa sepengetahuan antara satu dengan yang lain. Nah, jadi diacak nih pertanyaannya. Dengan pertanyaan yang sama, apa pertanyaannya? Bagaimana perlakuan Rasulullah kepada engkau, wahai ummul mukminin? Itu jawaban mereka semua 9 istri itu sama semua, sepakat. Tidak ada janjian, tidak apa. Jawabannya adalah, aku merasa akulah istri yang paling dicintai dan disayangi oleh Rasulullah SAW. Itu menunjukkan betapa Rasulullah memberikan keadilan yang luar biasa terhadap istri-istri beliau. Gitu ya. Sampai istri beliau, istri masing-masing itu mengatakan, akulah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Nah, itu istri yang lain ditanya, gimana perlakuan Rasulullah kepadamu? Aku rasa akulah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Itu kejadiannya karena suatu malam Rasulullah dapat kurma, dan di malam hari yang saat istirahat itu Rasulullah berkeliling memberikan satu kurma. Nah, itu kan istri Rasulullah kemudian merasa betapa so sweetnya suamiku, betapa so sweetnya Rasulullah malam hari pergi keliling masuk ke kamarku hanya untuk sekedar memberikan satu kurma itu. Padahal satu kurma itu kan bisa saja dimakan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah memberikan itu ke setiap istri Rasulullah satu. Itu perlakuan adilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu disebutkan di dalam bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, bahwa kehidupan beliau bersama istri Rasulullah itu adalah hayatan sa'idatan thayyibatan.
kehidupan yang penuh kebahayatun sa'idatun thayyibatun. Kehidupan yang penuh kebahagiaan dan penuh keindahan. Bukan hanya kebahagiaan tapi penuh keindahan. Bukan hanya indah tapi juga beriring dengan kebahagiaan. Yang mana akhlak Rasulullah terhadap istri beliau, akhlak Rasulullah terhadap keluarga beliau itu adalah interpretasi perbuatan, interpretasi nyata, tafsir yang terlihat dari firman Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini ayat yang populer ya. Ketika akad nikah selalu khatib ataupun penghulu KUA menyampaikan ayat ini sebagai pesan kepada para suami ya ketika mau menjelang akad. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Dan melihat kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW, maka kita melihat ayat itu sedang berjalan, sedang hidup di tengah keluarga Rasulullah SAW. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Apa sih al-ma'ruf itu? Karena di dalam term Al-Quran itu ada al-birru, ada al-ma'ruf, ada al-ihsan, ada al-khair. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa diksi yang dimaknai dengan kebaikan. Kadang al-birru, kadang al-khairu, kadang al-ma'ruf, kadang al-ihsan. Tapi kenapa dalam konteks pernikahan disebut al-ma'ruf? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka, yakni istri-istri kalian itu dengan al-ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu adalah kalimatun, sebuah kalimat. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau dalam bahasa Indonesia kata, tapi kalau dalam bahasa Arab kalimat. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat, kalau dalam bahasa Arab jumlah mufidah atau kalam, gitu ya. Kita kembali bahwa apa sih al-ma'ruf itu? Al-ma'ruf itu sebuah kata. Kalau dalam bahasa Indonesia kata, kalau dalam bahasa Arab sebuah kalimat. Jami'atun likulli fi'lin wa qaulin wa khalqin wa khuluqin nabilin. Ma'ruf itu adalah sebuah kalimat atau sebuah diksi atau sebuah kata yang menghimpun seluruh perbuatan, ucapan dan akhlak yang mulia. Sehingga ketika disebut dengan al-ma'ruf, konteksnya wa asyiruna bil ma'ruf, maka tuntutan Al-Qur'an terhadap para suami, kita ini para lelaki, para suami terhadap istri adalah apa? Bersikap baik, berbuat baik dalam 3 aspek. 1 perbuatan, satu ucapan, tutur kata kita harus baik sama istri, tidak boleh dengan tutur kata yang menyakiti hatinya, tidak boleh dengan kata-kata yang mematahkan, menghancurkan perasaannya, tetapi bertutur kata yang baik. Tutur kata yang menyenangkan. Panggil istri dengan panggilan yang indah, sebagaimana Rasulullah memanggil istri beliau. Yang kedua, fi'lin. 1, menggauli istri dengan tutur ucapan yang baik. Yang kedua, dengan perbuatan yang baik. Ya, dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga adalah khuluqin, dan akhlak yang baik. 3 hal nih. Haknya istri ya, dalam konteks perlakuan, perbuatan adalah ucapan, perbuatan, dan akhlak yang baik. Nah, inilah kenapa kita penting mempelajari ini, karena ternyata sekarang mulai bias itu ukuran standar jika seorang muslim membina bangunan rumah tangga, dia tidak tahu diarahkan kemana tuh binaannya. Begitu ya. Nah, dia ikut seminar, dia ikut seminar pranikah dan lain sebagainya, dijelaskan dengan metodologi bahasa psikologi yang baik dan lain sebagainya, tapi ada yang kurang ketika kemudian kita tidak membahas bagaimana praktek nyata al-ma'ruf dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Karena tadi al-ma'ruf itu meliputi ucapan, betapa banyak kemudian dalam rumah tangga orang sekarang yang kalau ngomong sama pasangannya itu dengan bahasa yang kasar, yang menghardik, yang semaunya sendiri. Istri manggil suaminya tidak dengan unggah-ungguh kalau orang Jawa ya, tidak dengan sopan santun, tidak dengan akhlak, tidak dengan adab. Begitu pula sang suami bersikap semaunya sendiri sama istri. Nah, itu betapa banyak kondisi rumah tangga yang semacam itu. Yang kedua, wa fi'lin, dan perbuatan. Ya, bagaimana nafkah, apa saja nafkah yang harus diberikan kepada istri. Ya, bagaimana cara menggauli istri dalam aturan syariat. Bagaimana kemudian suami ini memperlakukan istri, mengajari istri dalam urusan agamanya, ya, memenuhi hak-hak agamanya, mendidik dia dalam urusan ibadah dan lain sebagainya. Wa khuluqin, dan akhlak. Akhlak ini lebih luas lagi ya, dalam perlakuan apapun. Bahkan respon, refleks, karena ngomong akhlak itu kan refleks sesuatu yang tidak direncanakan.
Begitu itu diperintahkan, dituntut oleh syariat berdasarkan ayat wa asyiruna bil ma'ruf itu untuk menggauli istri, untuk memperlakukan istri dengan refleks-refleks yang mulia. Gitu. Dengan akhlak-akhlak yang baik yang sifatnya itu otomatis, gitu. Bukan lagi dibuat-buat. Karena kita hidup 24 jam. Dan ini menjadi ibadah terpanjang. Begitu ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling baiknya manusia di dalam menggauli istri, di dalam bergaul dengan istrinya. Ya. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang beliau menyatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga. Nah, ini penting. Ini penting ya. Dan sebenarnya inti dari ngaji kita di sore hari ini adalah hadis ini. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian. Nah, coba perhatikan. Sebaik-baik kalian. Ukuran orang baik itu bukan dilihat ketika dia berinteraksi dengan teman kantornya. Itu bukan indikator pertama. Ketika dia sering meraktir teman tongkrongannya. Itu bukan indikator itu. Ya. Ukuran orang disebut baik, kata Rasulullah paling baik itu bukan bagaimana kiprahnya di tengah masyarakat. Bukan itu. Nanti dulu itu. Itu penting. Tapi nanti dulu itu. Yang paling penting yang disebut oleh Rasulullah, khairukum li ahli. Paling sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya atau terhadap istrinya spesifik. Nah, justru orang itu disebut mulia, orang itu disebut baik perlakuannya, baik akhlaknya versi Rasulullah dilihat dengan hubungan orang terdekatnya. Karena seringkali orang itu bisa bermanis tutur, wajahnya berseri-seri, menyenangkan, loman kalau sama teman kantornya. Kalau sama teman tongkrongannya, kalau sama teman futsalnya, ya, kalau sama teman begadangnya, teman cangkruknya dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah masuk rumah, menjadi sosok suami yang paling ditakuti oleh istri, ditakuti dalam konteks negatif ya. Tidak berharap kehadirannya karena kehadirannya akan menyakitkan misalnya, baik dari ucapan maupun perlakuan. Begitu ya. Maka sekali lagi kembali orang itu dilihat dari terdekat. Nah, sekarang menjadi introspeksi buat kita. Ya. Bagaimana kita dengan orang terdekat kita. Wah, demikian pula dengan istri-istri, para istri. Ya. Kalau sama teman-teman PKK-nya, teman-teman kantornya ramah, begitu. Tapi kalau sama suaminya ketus. Fal'iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka sebaik-baik orang itu yang dimulai dari yang terdekat. Karena itu tidak ada tendensi apapun. Ya, kalau kita berbuat baik sama seseorang itu semata-mata sama orang terdekat kita karena itu memang kewajiban dan tidak ada tendensi apapun. Tapi kalau terhadap masyarakat sama teman tongkrongan mungkin ada maksud begitu dalam pikiran bahwa agar terbangun image saya bahwa saya adalah orang yang ramah, bahwa saya adalah orang yang menyenangkan, bahwa saya adalah orang yang humble gitu, bahwa saya adalah orang yang hangat dalam berkomunikasi dan seterusnya. Tapi kalau sama keluarga penilaian itu tidak, penilaiannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah tutup hadis itu, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik di antara kalian yang perlakuannya paling baik terhadap keluarga. Nah, karena memang Rasulullah kemudian sendiri mengatakan bahwa beliau yang paling baik perlakuannya, paling baik akhlaknya, paling baik tutur katanya terhadap keluarga. Maka kalau begitu kembali kepada konsep awal tadi, tidak ada yang layak dijadikan teladan paling utama di dalam membina rumah tangga kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih Rasulullah itu dengan istri? Karena Sallallahu Alaihi Wasallam hulwal muasyarah li zaujatihi. Beliau itu pergaulannya sangat manis dan menyenangkan. Pergaulan Rasulullah SAW dengan istri itu sangat manis dan menyenangkan. Kalau saya sebut kata manis dan menyenangkan, mungkin dalam benak teman-teman sudah terbayangkan. Ya, Rasulullah itu memanjakan istri, itu kan manis dan menyenangkan. Dan kemudian karena Rasulullah itu sebagai seorang nabi kemudian masuk ke dalam rumah serius, nangis terus, ingat neraka, tidak begitu. Ya, tetapi hulwal muasyarah li zaujatihi. Beliau sangat manis dan menyenangkan di dalam pergaulan bersama istri. Beliau kejar-kejaran sama Sayyidah Aisyah. Ya, beliau kejar-kejaran sama Sayyidah Aisyah. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan terakhir kita kejar-kejaran dengan istri kita? Kapan Dr. Agung terakhir kejar-kejaran sama istrinya? Bahkan Umar itu
kan ada hadis Rasulullah dari dari Sayyidah Aisyah itu menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW itu disebutkan adalah Rasulullah SAW itu karena fi mihnati ahli. Beliau itu kalau di dalam rumah itu paling ringan tangan untuk membantu urusan rumah tangganya. Itu di antaranya akhlak Rasulullah. Apa? Kita baca itu di dalam kitab-kitab sirah bahwa yang sol sepatu sandal beliau ya beliau sendiri, yang dondomi baju beliau yang sobek ya beliau sendiri, yang nyapu rumah bahkan beliau sendiri. Bahkan kata Sayyidah Anas bin Malik, kata Sayyidina Anas bin Malik, aku khidmah kepada Rasulullah, aku menjadi pelayan Rasulullah sekian puluh tahun dan tidak pernah sekalipun Rasulullah berkata kepadaku, Anas, kenapa kau tidak melakukan ini? Maksudnya apa? Memang ada ulama memahami hadis ini bahwa Sayyidina Anas orangnya inisiatif, tidak nunggu instruksi Rasulullah. Tapi interpretasi ulama bahwa Rasulullah tidak pernah protes ketika ada satu dua hal yang belum beres, kemudian tidak pernah Rasulullah itu memerintah Sayyidina Anas, tapi beliau kerjakan sendiri. Maka itu kata Sayyidina Umar bin Hafid, beliau mengatakan sunnahnya Rasulullah SAW di dalam rumah itu nyapu sendiri. Nah, pertanyaannya, kapan terakhir kita nyapu rumah kita sendiri? Kalau kita tidak nyapu, di mana kita dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kalau begitu, ngomong tentang Rasulullah itu tidak ngomong tentang wirid hanya sekedar ngomong wirid pagi dan petang. Ngomong tentang sunnah Rasulullah itu tidak ngomong sekedar tentang poligami yang jadi rame di mana-mana itu. Ngomong tentang sunnah Rasulullah itu bukan hanya tentang mengkhatamkan Al-Quran satu hari satu juz. Ngomong tentang sunnah Rasulullah itu bukan hanya memperhatikan tentang sholat sunnah rawatib, sholat duha, tahajud, bukan hanya itu. Ternyata ringan tangan megang sapu di rumah itu juga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngentengkan aktivitasnya istri itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghadirkan suasana yang menyenangkan di tengah keluarga itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidah Aisyah dalam satu riwayat, adalah Rasulullah SAW aktsara tabassuman fi ahli. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah adalah seorang suami yang paling banyak senyumnya ketika berada di tengah keluarganya. Artinya apa? Rasulullah tidak pernah bawa sumpah ke dalam rumah. Dan itu menjadi tradisi ya di kalangan para guru-guru kita, nasihat kepada para suami, kalau kamu ada sesuatu di kantor jangan bawa beban berat itu ke dalam rumah. Karena akhlak Rasulullah masuk rumah bawa senyum. Masuk rumah bawa senyuman, membawa hal-hal yang menyenangkan buat istri. Begitu. Ini Rasulullah SAW. Ini akhlaknya Rasulullah. Kita bisa membayangkan bagaimana sedemikian menyenangkannya pribadi Rasulullah SAW. Beliau bukan sosok yang kemudian serius gitu ya. Kemudian ketika sama istri tidak ada guyon, tidak ada lah. Rasulullah SAW makan. Kita baca riwayat itu. Ada dalam banyak kitab sirah itu disebutkan bagaimana ketika Rasulullah SAW bersama Sayyidah Aisyah minum bareng, makan bareng, minum bareng, maka kebiasaan Rasulullah itu ngambil bekas minumnya Sayyidah Aisyah, bukan hanya minum dari gelas yang sama, tetapi secara sengaja Rasulullah mencari bekas bibirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Artinya apa? Sampai pada sedetil itu Rasulullah membangun kehangatan di tengah rumah tangga. Begitu ya. Rasulullah makan. Mungkin bagi sebagian orang menjijikkan, tapi ini mungkin Dr. Agung yang punya kapasitas menjelaskan. Rasulullah SAW kalau habis makan, maka yang menjilati jari jemari beliau adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Bahkan itu ada air bekas cucian tangan itu terus diminum. Begitu. Sampai sedetil itu Rasulullah SAW. Gitu ya. Apalagi. Bagaimana Rasulullah SAW ada disebutkan dalam Bulughul Maram, Rasulullah SAW mandi dengan bak mandi yang sama dengan istri beliau. Maaf, ini bukan sesuatu yang tabu. Ini bukan sesuatu sifatnya porno dan lain sebagainya. Ini pelajaran berarti dan berharga dari Rasulullah SAW. Karena hal-hal yang semacam ini, hal-hal yang sifatnya mungkin bagi sebagian orang kok ngono sih, tapi sebenarnya itulah bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita membangun kehangatan, interaksi, komunikasi di tengah keluarga bersama istri. Dan itu amat sangat langka sekarang. Kenapa? Karena dengan kesibukan masing-masing. Suaminya berkarir, istrinya berkarir. Nyampe rumah, sama-sama capeknya. Nggak kober, gitu ya. Minum nyari bekasnya bibirnya istri, gitu ya. Dan mandi bareng dan lain sebagainya. Nah, kita perlu kembali. Makanya kenapa peringatan-peringatan Maulid itu diselenggarakan di berbagai macam tempat? Bukan apa-apa.
tetapi kita ingin ini menjadikan satu momentum agar kita kenal kembali Rasulullah SAW. Wong dimomentumkan saja masih banyak umat Nabi Muhammad yang tidak kenal dengan nabinya. Bagaimana kalau kemudian tidak dimomentumkan semacam ini? Kita tidak tahu bagaimana Rasulullah membangun binaan rumah tangga, bahwa Rasulullah ternyata pribadi yang menyenangkan. Tapi coba perhatikan, dalam satu riwayat disebutkan, Rasulullah SAW kalau berperang di medan perang, itu kesaksian sahabat, bahkan yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat-sahabat yang memiliki keberanian luar biasa. Ya, itu disebutkan Rasulullah SAW kalau berada di medan perang, tidak ada yang berada di posisi paling depan dari beliau. Menunjukkan apa? Saking paling beraninya Rasulullah SAW. Bahasa kita pasang badan. Beliau yang pasang badan terdepan untuk berjuang berjihad di jalan Allah. Maka kata Sayyidah Aisyah tadi, tidak perhatikan betapa seimbangnya kehidupan Rasulullah, dan kita terus belajar untuk itu. Ya. Adalah Rasulullah SAW itu adalah sosok suami yang paling ringan tangan di dalam rumah tangganya. Karena fi mihnati ahli, ringan tangan di dalam membantu urusan rumah tangga sang istri. Nyapu, ngepel gitu ya. Cuma kan dari zaman dulu tidak ada ngepel karena alasnya tanah ya sama pelepah kurma. Kemudian nyuci baju dan lain sebagainya. Tapi kata beliau, fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Tapi kalau tiba waktu sholat, maka beliau bergegas langsung menuju sholat. Dalam satu riwayat disebutkan, kalau Rasulullah berada di tengah keluarga beliau, ini secara umum bukan hanya di hadapan istri, termasuk terhadap anak-anak beliau. Kalau Rasulullah SAW berada di tengah keluarga beliau, maka seakan-akan kami tidak merasa bahwa beliau adalah utusan Allah. Saya bilang begitu ya, istri beliau. Kalau beliau itu berada di tengah-tengah kami, di tengah istri dan anak-anak beliau, putra beliau, kami hampir saja merasa bahwa beliau bukan utusan Allah. Saking apa? Saking cairnya dengan keluarga. Saking tidak ingin menunjukkan aku nabi, aku rasul. Awakmu kudu ngregani aku lah. Beliau main, beliau merangkak, beliau guyon-guyon, Sayyidina Hasan Husain naik ke pundak beliau, seakan-akan kami tidak merasa beliau adalah utusan Allah. Tapi kalau sudah terdengar kumandang azan, tidak satu pun di antara kami yang berani menghalangi langkah Rasulullah menuju masjid panggilan azan. Itu sempurnanya, sempurna sekali itu sosok pribadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri beliau. Husnul ta'amul ma'ahunna. Rasulullah memberikan perlakuan yang terbaik, ya. Memberikan perlakuan yang terbaik lah, yang terbaik untuk istri beliau. Waqad bada dzalika wadihan fi siratihi sallallahu alaihi wasallam, dan itu amat banyak riwayat, amat banyak dalil-dalil, amat banyak sejarah dalam sirah beliau yang menjelaskan bagaimana kedekatan dan hangatnya hubungan Rasulullah SAW bersama istri-istri beliau. Ya. Walau iqtadan nas bin Nabi SAW fi ta'amuli, kata ulama, kalau, nah ini penting nih, walau iqtadan nas bin Nabi SAW, kalau manusia itu mengikuti, meneladani bagaimana Rasulullah SAW itu bergaul dengan istrinya, bermuamalah dengan istrinya, berinteraksi dengan istrinya, berkomunikasi dengan istrinya, lan halat katsirun minal mushkilati zaujiyah allati nasma'an hal yaum. Maka kita saat ini tidak akan mungkin mendengarkan adanya kasus konflik, permasalahan, perpecahan dalam rumah tangga yang sedemikian banyak saat ini. Ya. Nah, jadi kalau begitu kembali ya kepada konsep dasar, apa yang menjadikan banyaknya rumah tangga yang bermasalah ya, berkonflik di masa kita saat ini, pengadilan ramai dan lain sebagainya. Apa? Satu ternyata. Karena rumah tangga tersebut tidak mengikuti rumah tangganya Rasulullah SAW. Karena sekiranya kita mengikuti, semua manusia itu mengikuti bagaimana Rasulullah mengelola rumah tangga dan diikuti bagaimana manajemen rumah tangga itu dijalankan, maka kita saat ini tidak akan mendengarkan adanya kasus-kasus perceraian, kasus-kasus konflik rumah tangga, kasus-kasus permasalahan, perpecahan antara suami dan istri, saling tuntut menuntut pada hari tidak mungkin. Jadi akarnya itu di situ sudah, ya. Akarnya itu di sana. Dengan segala penyebabnya dan dengan segala gejalanya. Ada yang kisnya mungkin babnya ekonomi gitu ya. Ada yang kisnya gapnya adalah komunikasi. Ada yang gap masalahnya adalah miskomunikasi, salah paham, saling curiga, suudzon dan lain sebagainya. Nah, itu gejalanya. Tetapi akar masalahnya satu, karena rumah tangga akhir zaman
banyak yang tidak dijalankan di atas jalan rumah tangganya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya. Nah, apalagi kemudian di masa-masa akhir, di masa-masa akhir zaman begitu, orang lebih banyak yang lebih takjub dengan gaya hidup rumah tangga ala orang-orang ala influencer di YouTube. Walhasil kita tidak kenal siapa mereka. Kita tidak kenal dia. Hanya apa? Satu saja modalnya, didengarkan ngomongnya enak. Nah, gitu ya. Didengarkan, kok enak ya penjelasannya Mbak ini, kok bagus ya sepertinya penjelasan influencer ini, YouTuber ini dan lain sebagainya. Dia cerita tentang rumah tangganya dan lain sebagainya. Diikuti, padahal kita tidak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga dia sebenarnya. Bagaimana dengan rumah tangga Rasulullah SAW yang jelas berada dalam bimbingan wahyu Allah Subhanahu. Menutup, ini sudah 16.41, mungkin ada dialog, diskusi, tanya jawab 15 menit. Walhasil, menutup materi kita pada sore hari ini adalah Rasulullah Muhammad SAW itu satu sosok manusia yang Allah hadirkan ke muka bumi, yang dari ujung rambut beliau sampai ujung kepala beliau, yang dari sampai ujung kaki beliau, yang beliau sejak bangun tidur beliau sampai beliau tidur lagi, seluruhnya adalah hikmah, seluruhnya adalah pelajaran, semuanya adalah jalan hidup yang penuh dengan cahaya terang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apapun kita, coba tengok bagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Kita menjadi pemimpin, tengok bagaimana Rasulullah memimpin. Kita menjadi bisnis, ya, kita berbisnis, lihat bagaimana bisnisnya Rasulullah SAW sampai mengalami proses peningkat karir bisnis yang sangat cepat seperti itu. Mulai usia 12 tahun sampai sekian tahun menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu. Sebagai aktivis dakwah, sebagai juru dakwah, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Sebagai pemimpin umat, sebagai ahli hukum, sebagai mufti, sebagai panglima perang, sebagai kawan bagi kawannya, sebagai suami bagi istri, sebagai orang tua bagi anak, sebagai musuh, sebagai orang yang dimusuhi oleh orang lain, begitu ya. Semua ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak enggak ya? Wallahu taala alam shawab. Selanjutnya monggo saya kembalikan ke Dr. Agung. Monggo jika ada diskusi tanya jawab dan sebagainya. Matur sangat Ustaz atas pemaparannya. Monggo hadirin apabila ingin bertanya, berdiskusi, curhat, atau menyampaikan pertanyaan yang tidak selalu harus berkaitan dengan tema, monggo dapat secara langsung atau melalui kolom chat. Jadi memang dalam keseharian Rasulullah memang mengerjakan kegiatan yang bersifat rumah tangga ya Ustaz. Nggih, leres. Dan ini memang tantangan kita para bapak, para suami, Dr. Agung. Nggih, dengan keseharian kita, dengan aktivitas kita di luar terus. Nah, itulah makanya begini, Dr. Agung. Rasulullah itu kalau kita sebut nih, siapa sih manusia yang paling sibuk di dunia ini? Jawabnya Rasulullah. Kenapa kita bisa katakan begitu? Karena tanggung jawab. Kalau gini, kita sebut CEO ini, CEO perusahaan ini. Kenapa dia disebut sibuk? Karena dia punya 25 perusahaan di berbagai wilayah atau beberapa negara. Kita katakan dia sibuk. Oh iya benar, 25 perusahaan. Mengelola satu perusahaan saja mengurus waktu yang cukup banyak. Nah, ini Rasulullah SAW bukan hanya ngurus 25 perusahaan, tapi ngurus umatnya sejak beliau itu sampai nanti yaumul qiyamah. Ya, tidak ada doa beliau kecuali arahnya adalah umat. Sampai pada saking sibuknya Rasulullah, dalam satu riwayat, meskipun ada ulama yang membaifkan riwayat ini, ketika beliau menjelang wafat, yang beliau pikirkan bukan Fatimah, yang beliau pikirkan bukan Aisyah, yang beliau pikirkan bukan Abu Bakar, yang beliau pikirkan adalah ummati. Itu Rasulullah. Tapi meski demikian, kok kober nyapu, gitu loh, ya. Kober dondomi sandal, kober dondomi baju sobek. Insya Allah ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad SAW. Itu makanya disebut Muhammadun insanun kamil. Muhammadun insanun kamil. Muhammad manusia sempurna. Perfect itu benar-benar. Wallahu a'lam. Nggih, silakan. Kalau misalkan dalam hubungan suami istri ya, itu kan dalam komunikasi kadang memang berbeda background, berbeda
sudut pandang sebelum menikah dan seterusnya nggih. Nah, Nggih. ketika sudah menikah ternyata misalkan suami berkeinginan untuk benar-benar apa ini untuk mengabdi pada keluarga begitu ya, secara eh, seperti tidak ingin istri capek begitu nggih. Nah, Oh, sedangkan nggih. istri memiliki eh, pendidikan yang baik Nah, begitu. Artinya memiliki jasa entah itu profesi seperti dokter atau perawat, bidan dan seterusnya yang pasti itu kan menguras energi dan waktunya nah, dan pasti bikin istri tersebut capek gitu. Nah, bagaimana Ustaz? Dan nggih. itu memang terjadi Baik. suami istri Nggih, biasanya terus. sama-sama ada kegiatan begitu. Nah, nggih. Dan ini memang kehidupan orang yang tinggal di kota besar kebanyakan memang demikian ya. Ada ya dengan berbagai macam profesi. Ada yang di kantor, ada yang sebagai tenaga medis, ada yang sebagai tenaga pengajar. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita memahami ya kondisi komunikasi semacam itu? Begini, sependek yang kami tahu, gitu ya. Jadi prinsip pertama mesti difahami bahwa setiap pihak, baik suami istri, mesti paham tentang posisi dan perannya, tentang kewajibannya. Dalam pernikahan itu berusahalah untuk fokus pada menunaikan kewajiban. Itu yang pertama. Sehingga kalau ditanya sebenarnya boleh nggak sih perempuan itu berkarir? Hadis Rasulullah mengatakan an-nisa'u syaqqa al-mar'atu ay an-nisa'u syaqaiqur rijal. Perempuan itu partnernya laki-laki. Dengan dalil hadis itu ulama-ulama kontemporer khususnya menjadikan dalil bolehnya perempuan itu sebenarnya berkarir di ruang publik begitu. Meskipun kemudian itu dengan syarat ya, dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya diantaranya adalah perempuan berkarir itu hukumnya boleh. Boleh itu apa sih? Boleh itu beda sama wajib. Artinya tidak harus. Tetapi syariat memberikan kelonggaran boleh. Kamu tidak berdosa. Begitu. Antara boleh dan wajib itu berbeda. Boleh ya boleh. Gitu. Boleh silahkan. Tapi karena boleh, maka ada syaratnya. S dan K berlaku. Itu syarat yang berlaku. Apa di antara syaratnya? Dia harus, karena itu boleh, maka dia tidak boleh meninggalkan kewajiban utamanya sebagai istri. Itu yang paling pokok. Ini akan panjang ceritanya ketika kita harus menguraikan tentang kewajiban. Tapi sebenarnya kewajiban istri itu dihimpun oleh Rasulullah dalam 5 pokok aktivitas. Pertama, sholat 5 waktu. Kedua, puasa pada bulan Ramadan. Ketiga, yaitu shamat syahraha, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluan atau menjaga kehormatan dirinya. Artinya apa? Pekerjaannya, aktivitasnya adalah aktivitas yang tidak menjatuhkan martabatnya sebagai seorang muslimah. Dan yang keempat adalah manut sama suaminya, taat sama suami. Kewajiban utama istri itu taat sama suami. Begitu. Yang disebut oleh Rasulullah, kalau kau tunaikan itu, kau masuk surga dari pintu manapun yang kau inginkan. Itu prinsip utama. Jadi yang bagi istri, dia harus memahami kewajiban utamanya sebagai istri. Pertama. Kedua, dari aspek dari sisi suami. Begini. Di antara dosa besar yang disebut oleh Rasulullah itu adalah wa'dul banat. Wa'dul banat itu mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah. Ya. Mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Tapi dalam konteks saat ini, termasuk kriteria mengubur bayi hidup-hidup adalah mengubur potensi anak perempuan atau mengubur potensi istri yang sebenarnya bisa memberikan jasa kebaikan buat orang lain, tapi karena ego sang suami, dek ojo, dek omah. Padahal sebenarnya istri itu punya potensi untuk memberikan kemanfaatan untuk orang di luar sana. Itu wa'dul banat. Ya, dia mencegah tuh potensi yang sebenarnya si sang perempuan bisa memberikan kemanfaatan buat orang. Nah, maka itu kembali kepada sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan. Ketika orang hendak menikah, Rasulullah perintahkan kau harus mengenal, kau harus lihat, kau harus perhatikan siapa calon istrimu. Agar yang begitu itu tidak terjadi pasca pernikahan. Begitu. Artinya apa? Ketika seorang laki-laki
dia meminang seorang perempuan yang dia tahu bahwa orientasi kehidupan si perempuan itu bagaimana ke depan, maka dan dia mengatakan saya siap dengan ini semua, maka dia juga harus siap dengan dengan konsekuensi itu, begitu ya. Bukan, sehingga kita tidak egois sebagai seorang suami. Nah, kalau memang tidak begitu, ya sudah dari awal cari perempuan yang misalnya yang memang orientasinya adalah ingin menjadi ibu rumah tangga. Walhasil yang berkarir ataupun sebagai ibu rumah tangga, selama dia menunaikan kewajibannya memperhatikan anak-anaknya, memperhatikan suaminya dan lain sebagainya, sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi tidak ada satu lumut. Yang penting apa? Kewajibannya terpenuhi. Dan kembali kepada tadi itu, ya ini konsekuensi ketika kemudian kita menikah dengan pasangan yang memang memiliki karir demikian. Tapi ketika misalnya seorang perempuan ini punya pikiran lain gitu ya, dia sebenarnya punya potensi, dia entah dokter, dia guru dan lain sebagainya, tapi pas ke pernikahan dia kemudian berpikir misalnya, tapi saya perhatikan seperti anak-anak kita lebih butuh perhatian deh. Saya coba mungkin cuti dulu sekian masa, saya pending dulu tidak kerja sekian tahun. Nah itu silahkan, itu komunikasi lah antara suami dan istri. Walhasil paling penting adalah jangan sampai ada kewajiban yang terang. Begitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Gimana terus Ustaz? Ada pertanyaan dari hadirin nih. Ustadz, bagaimana jika posisi kita menjadi istri yang ingin menerapkan pernikahan dengan rumah tangga Rasulullah sebagai modelnya, namun suami memiliki keinginan untuk menerapkan modelnya sendiri. Apa yang harus dilakukan, Ustadz? Baik. Jadi berkomunikasi dengan suami itu, istri berkomunikasi dengan suami itu kayak anak berkomunikasi dengan orang tua, begitu ya. Tidak bisa dengan bahasa yang sifatnya lugas, begitu ya. Tidak bisa. Tetapi bahasanya adalah bahasa dari hati ke hati, bahasa perbuatan, begitu ya. Bahasa melalui orang yang diseganinya. Itu sama tuh model komunikasinya. Ya, model komunikasinya sama kayak begitu. Tidak bisa ngajari suami, Mas sampai mesti begini. Itu sama kayak seorang anak nuturi orang tua. Itu banyak mentalnya, begitu ya. Maka bagaimana? Itulah mengapa sering kita sampaikan kepada teman-teman begitu ya mau menikah. Setelah menikah jangan jauh dari majelis ilmu. Setelah menikah jangan jauh dari orang soleh. Setelah menikah jangan jauh dari guru. Karena melalui mereka seistri tidak bisa bertutur kata Mas sampai mesti begini loh, berat loh, keluh loh, begitu ya, tidak direken loh dan seterusnya. Tapi melalui majelis ilmu tersebut barangkali bisa menjadi wasilah sampainya informasi itu kepada suami melalui lisan para guru kita, melalui lisan orang soleh kita. Atau misalnya baca buku bareng, itu ya dikomunikasikan dengan bahasa yang tidak formal, ya, dengan bahasa misalnya ada family time, saling bergantian membaca buku. Ternyata Rasulullah begini loh Mas. Saya pernah dapat kisah, dapat cerita. Ada seorang habaib ya, seorang habaib dekat gitu sama saya, beliau cerita begini. Saya awal menikah, ini suami, Habib ini suami. Saya awal menikah, saya tidak menasihati istri saya dengan bahasa formal. Saya tidak nuturi, Dek, sampai mesti begini, Dek. Nah. Tapi saya baca buku, saya baca kitab, karena beliau habaib ya, yang dibaca kitab, gitu ya. Istrinya juga syarifah. Tapi saya baca kitab tentang rumah tangga, tentang adab suami istri, tentang hak kewajiban suami istri. Aku baca kitab, kemudian saya berkata kepada istri saya, enak ya jadi perempuan itu, gimana kalau tuker aja, aku jadi istri, kamu jadi suami, begitu kata si suami. Terus kok bisa begitu, Beb? Kok bisa begitu, Beb? Manggil suaminya. Kok bisa begitu, Beb? Coba sini, coba baca ini kita. Seorang istri itu yang masakin suami dengan hati yang ikhlas, pahalanya kayak begini besarnya loh. Ya apa saya tidak pengen kayak begitu itu. Akhirnya terpancing dengan bahasa-bahasa yang semacam itu. Jadi bangunlah rumah tangga itu dengan bahasa yang menyenangkan. Begitu ya, jangan jadikan rumah tangga itu nuansanya kayak masjid gitu ya. Maksudnya kayak masjid itu ada khotibnya, ada mustami'nya begitu. Tapi dalam bahasa-bahasa yang hangat kayak tadi Rasulullah SAW menjadi pribadi yang menyenangkan, gemar senyum. Bagaimana Rasulullah tidak pernah menyakiti istri beliau. Coba bayangkan, Rasulullah minum kopi, bukan kopi ya. Rasulullah pokoknya intinya minuman yang seharusnya diberi gula, kok malah dikasih garam. Dan Rasulullah SAW akhlaknya itu tidak nyeletuk sedikit pun yang menyakiti istri beliau, tapi digelegek habis. Digelegek habis itu satu,
maknanya adalah beliau menunjukkan betapa enaknya buatan, padahal tidak enak. Gitu. Kedua adalah jangan sampai istrinya itu gelo karena salah tadi itu masukkan garam di atas. Ya Pak, pekanya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi istrinya juga ngimbangi kayak begitu itu. Ya, istrinya sangat ngimbangi sekali bagaimana akhlaknya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi lebih pada komunikasi, begitu ya. Bangun komunikasi itu melalui dan kuncinya jangan jauh dari majelis ilmu, sering hadir bareng ke majelis ilmu. Kata ulama, kalau kau datang ke majelis ilmu, kemudian kau pulang, maka sejatinya seperti kita pergi ke sungai, kemudian membawa pipa dan menarik pipa itu masuk ke dalam rumah kita sehingga rumah kita penuh dengan air jernih dan bersih. Nah, kita kalau datang majelis ilmu, pulang ke rumah, itu aliran rahmat yang kita dapatkan di majelis ilmu akan ngalir ke dalam rumah. Itu menjadi asbab istri kita hatinya lembut, suami kita hatinya lembut, anak kita hatinya lembut, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi ikut kajiannya harus rutin ya Ustaz? Ini ikut nakes Surabaya mengaji nih, mantap ini. Apalagi ini online nih, bisa nih sama suami istri di sebelah gitu ya. Ini istri saya ikut kayaknya. Live kayaknya. Tadi ikut saya lihat. Iya, namanya ada pertanyaan yang lain dari hadirin. Kalau ada miskomunikasi Ustaz antara suami dan istri, misalkan suami itu sudah memberikan yang terbaiknya begitu Ustaz. Ternyata istri merasa kok masih kurang begitu ya. Artinya masih merasa belum dilayani dengan baik. Artinya belum belum dinaungi begitu. Bagaimana Ustaz? Jadi halua manusia itu sifat dasarnya memang banyak kurang, dan itu baik suami ataupun istri. Tapi memang potensi terbesar ada pada perempuan yang disebut oleh Rasulullah SAW, wa yakfurnal ashir. Wa yakfurnal ashir. Kebanyakan perempuan itu punya sifat wa yakfurnal ashir, mengkufuri kebaikan yang dilakukan oleh suami. Di sisi lain Rasulullah menyebutkan perempuan itu seperti apa? Gelas-gelas kaca, ya. Gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca itu gampang renget, gitu ya, gampang retak, gitu. Seandainya kau kata Rasulullah ya, terhadap kepada seorang istrinya atau kepada seorang sahabat itu bilang begini, perempuan itu jika kau lakukan 1000 kebaikan untuknya, lalu kau lakukan satu kesalahan di hadapannya, maka satu kesalahan itu akan menghilangkan 1000 kebaikan yang telah kau lakukan. Begitu ya. Jadi memang sifat dasar. Maka itu kembali kepada sifat sabarnya suami yang disebut kata khuliqatil mar'ah min dila', perempuan terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Wah, itu khilaf ulama dalam makna yang sebenarnya atau majaz atau kiasan ya, tentang tulang yang bengkok itu. Intinya adalah bagaimana memang butuh sabar, butuh telaten di dalam membersamai istri, dan disitulah mengapa ibadah menikah itu menjadi ibadah yang besar pahalanya, begitu. Nah, kembali lagi kepada katanya Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud, beliau mengatakan setiap rumah tangga mesti ada percikannya, mesti. Ya. Setiap rumah tangga mesti ada potensi konfliknya, pasti. Kenapa bisa dikatakan pasti? Mau ngomong siapa? Rasulullah sama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu banting piring. Ya, Rasulullah sama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu banting piring, dan banting piringnya ketika ada tamu. Ya, pemalunya kita kalau sebagai seorang suami. Ada tamu, itu istri banting piring. Itu dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Maka kata Abdul Qadir, mesti akan ada. Tetapi, kata beliau, besar kecilnya percikan api itu tergantung dengan kadar ilmu pengetahuan kita mengenai rumah tangga. Kembali, Dr. Agung, istiqomahnya kita di dalam majelis ilmu, gitu ya. Besar kecilnya percikan rumah tangga itu sesuai seukuran sekadar dengan ilmu yang kita bawa jadikan bekal di dalam membina rumah tangga itu. Banyak yang kemudian masalah kecil, ada WhatsApp saya, saya tidak kenal ya, wallahualam, sudah sangat lama sekali dan saya tidak kenal ini yang suami yang WhatsApp saya begitu, istrinya ini namanya istri dan namanya suami. Waktu Dr. Agung juga merasakan ya, kadang
sing wedok ngomong, "Mas, ojo ndeke anduk dek kono." Kadang kita masih naruh anduk di situ gitu kan ya. Ini case-nya sama begitu. Ini suami kalau habis masak lupa matiin kompor. Gitu. Lupa matiin kompor. Mas, kalau habis masak itu kompornya dimatiin, bahaya loh. Oh iya, Dik, maaf lupa. Sekali, 2 kali. Dan kebiasaan itu terjadi sampai pada enggak tahu ya, mungkin suami pas ada beban kerja, waktu itu ada masalah dan lain sebagainya, ini istri ngomel. Mas, gimana sih? Kok berulang kali sudah saya sampaikan kalau habis masak itu dimatikan, kalau meledak gimana, kalau kebakar gimana? Suaminya nyeplos. Dek, kita nono, nek sampai aku lali maneh, jatuh talak 1 kepada kamu. Itu sudah saking penuh mungkin isi kepala ya, sampai akhirnya bilang gitu. Kita nono, nek sampai aku lali maneh, jatuh talak. Akhirnya bener namanya manusia, lupa bener, gitu ya, lupa bener tuh. Akhirnya dia bingung, WhatsApp saya, Ustaz, ini gimana? Apakah saya benar-benar jatuh talak atau seperti apa? Nah begitu. Kok bisa orang itu urusan matiin kompor sampai tembus talak? Itu kan kembali kepada ilmu. Bahwa Rasulullah ngajari, jangan enteng ngomong talak. 3 hal yang guyonannya dianggap serius dalam syariat. Talak, nikah, jual beli. Guyonannya dianggap sah dalam syariat. Nah kalau tahu ilmu, tidak mungkin main-main masalah talak. Ya guyonnya yang lain. Kalau saya sampai lupa, tak lebih uang belanja sampean. Nah, itu senang suami kalau ya Mas, lali-lali yo gak apa-apa gitu paling. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ilmu nggih kembali maka istiqomah di Nakes Surabaya mengaji bersama Dr. Aku. Masya Allah, matur sangat Ustaz. Jadi memang kodratnya begitu guys. Nah, nggih. Matur sangat Ustaz. Mungkin bila tidak ada yang ingin didiskusikan lagi dari hadirin, kita mohon untuk dipimpin doa Ustaz untuk menutup kajian kali ini. Ya, semoga manfaat yang kita bahas sebentar ini kita semoga menjadi manfaat, perjumpaan kita menjadi perjumpaan yang dicatat oleh Allah, kumpul dunia, kumpul akhirat, dan apa yang kita pelajari menjadi satu hal yang beriring taufik sehingga tidak keluar kita dari room Zoom kita pada sore hari ini kecuali yang istri menjadi istri yang solehah, suami menjadi suami yang soleh bagi keluarganya, amin ya rabbal alamin, meneladani Rasulullah SAW dan istri-istri beliau. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf saya tidak menyiapkan PPT ini, tapi saya siapkan untuk apa? Kutipan-kutipan hadis sehingga saya tidak bisa share screen. Semoga tidak mengurangi apa khidmat kita ya dalam mengaji pada sore. Matur nuwun Dr. Agung. Ya, matur nuwun Ustaz. Terima kasih atas kehadiran dan ilmunya. Semoga silaturahim tetap terjaga Ustaz. Matur nuwun Ustaz.